Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Dan yang ketiga adalah tahap pasca bencana yang saat setelah terjadi bencana. Ini adalah gambar siklus penanggulangan bencana. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-bencana, yang kedua saat terjadi bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Ini adalah gambar manajemen penanggulangan bencana yang terdiri dari 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana. Saat bencana meliputi manajemen kedaruratan, dan pasca bencana meliputi manajemen pemulihan. Tahap pra-bencana. Yang pertama, tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Secara struktural, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah rekayasa teknik bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan yang pertama, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan alarm bencana, dan membuat bangunan yang tahan terhadap bencana. Yang kedua, memberikan penyuluhan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan, dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini terdapat proses RENCON yang merupakan singkatan dari rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahapan kesiapsiagaan antara lain yang pertama, menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta
rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Tahap saat bencana. Tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain yang pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Yang kedua, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. Yang ketiga, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun. Yang keempat adalah lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Tanggap darurat atau emergency response saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan search and rescue atau SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah gambar tahap saat bencana, yaitu respon darurat dan peduli bencana. Tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana dikenal juga dengan istilah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap ini terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah bantuan darurat, meliputi mendirikan pos komando bantuan, mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana, membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban, mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban yang meninggal. Yang kedua adalah inventarisasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi kerusakan. Pada tahap ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Yang keempat adalah pemulihan. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Yang kelima adalah rehabilitasi. Meliputi yang pertama, mulai dirancang tata ruang daerah master plan yang sesuai dengan lokasi bencana dan menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Yang kedua, pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap. Yang ketiga, mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Yang keempat, pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah. Yang kelima, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja. Yang keenam, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dilakukan. Yang ketujuh, fungsi poskomando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitasi atau pendampingan. Bagian keenam adalah rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh adalah melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Gambar pertama adalah pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada siswa-siswa atau pelajar-pelajar. Yang kedua adalah peduli bencana ketika terjadi bencana. Yang ketiga adalah respon darurat ketika terjadi bencana. Dan yang terakhir adalah pemulihan ketika bencana telah terjadi.
Di sini ada dua gambar siklus penanggulangan bencana. Pada dasarnya kedua gambar ini sama, tetapi pembagiannya yang berbeda. Di gambar pertama, siklus penanggulangan bencana itu terbagi atas 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kemudian di gambar kedua terbagi atas 4, yaitu yang pertama pencegahan dan mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga tanggap darurat, dan yang keempat adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada dasarnya kedua gambar ini atau kedua siklus penanggulangan bencana ini sama. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.